Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI mengaku usahanya tertekan selama pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB di Jakarta. APPBI meminta agar pemerintah mengucurkan bantuan yang bersifat langsung sehingga dampaknya dirasakan para pelaku usaha pusat belanja. Ketua Umum APPBI Alfonsus Wijaya mengatakan kondisi usaha retail saat ini mengalami kerugian yang besar akibat pandemi COVID-19. Meskipun ada PSBB transisi yang mengizinkan buka dengan kapasitas 50%, namun pusat belanja tetap defisit karena kapasitas maksimal 50% tidak tercapai atau hanya sekitar 30 hingga 40%. Menurut Alfonsus, kondisi kerugian yang dialami pelaku usaha retail sangatlah berat sehingga seharusnya pemerintah memberikan bantuan langsung agar usaha retail tidak semakin kolaps. Bentuk bantuan langsung diantaranya adalah pembebasan pajak dan subsidi gaji pegawai. Pusat belanja menjadi sektor yang terdampak sangat dalam selama pandemi COVID-19 berlangsung. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar membuat kegiatan operasional pusat belanja juga begitu dibatasi. Bagaimana cara agar pusat belanja dapat bertahan dari hantaman pandemi COVID-19? Saya akan langsung menanyakan kepada dua narasumber melalui sambungan Zoom yang telah tersambung bersama dengan saya. Yang pertama adalah Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia dan juga pengamat ekonomi Afiliani. Selamat pagi Pak Alfons, selamat pagi Mbak Afiliani, apa kabar? Selamat pagi. Pagi, kabar baik. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Ini salah satu concern saya juga Pak Alfons untuk melihat bagaimana kondisi pusat belanja saat ini itu sungguh ironis betul ya. Yang tadinya menjadi salah satu pusat rekreasi masyarakat, sekarang kemudian tidak pernah atau hampir jarang dijamah oleh masyarakat. Saya ingin tahu selama 6 bulan terakhir pandemi berlangsung seberapa besar kerugian yang dialami pusat belanja? Saya kira sangat besar sekali karena dari sejak Maret itu sejak Bapak Presiden mengumumkan secara resmi COVID-19 masuk Indonesia itu traffic langsung drop otomatis karena kan ada himbauan jaga jarak, diam di rumah dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan tutup mulai dari April sampai dengan pertengahan Juni. Kemudian pertengahan Juni dilanjutkan PSBB transisi, boleh buka tapi maksimal hanya 50%. Betul. Dan itu juga tidak pernah tercapai 50%. Kemudian dilanjutkan lagi PSBB transisi di stop, diganti dengan PSBB ketat, semakin turun lagi. Jadi boleh dibilang selama hampir 8 bulan, 6 bulan lebih, ini sudah tidak ada pendapatan sama sekali. Ini yang menjadikan kondisi yang sangat berat. Kenapa? Oleh karena itu makanya kami meminta bantuan dari pemerintah karena kami memprediksi bahwa kondisi ini akan berlanjut terus. Padahal PSBB ketat ini kan dimaksudkan untuk menurunkan jumlah kasus positif. Tetapi ternyata cenderung malah naik. Nah ini yang kami prediksi ini bakal akan lama, berkepanjangan. Belum lagi Indonesia masuk ke resesi ekonomi. Sehingga kami memperkirakan akan semakin berat sehingga kami mengajukan permohonan bantuan subsidi gaji kepada untuk karyawan pusat perbelanjaan supaya tidak terjadi lagi gelombang PHK berikutnya. Kurang lebih itu kondisi saat ini di pusat perbelanjaan. Iya, bukankah kita berbicara mengenai Jakarta karena pusatnya di sini, tapi bukankah kemudian pusat belanja di Jakarta tidak sepenuhnya ditutup? Berarti masih ada ruang untuk bergerak, masih ada ruang bagi karyawan yang dibiayai oleh para peritel dalam mal untuk kemudian bekerja? Ya, memang betul boleh beroperasional, tetapi pada saat PSBB transisi kan hanya boleh maksimal 50%. Nah, tapi pada PSBB ketat ditambah lagi. Jadi ada dua hal. Waktu PSBB transisi ada masalah kenapa pengunjung turun. Pertama adalah karena kehati-hatian customer pelanggan terhadap COVID-19. Kedua adalah daya beli yang turun drastis. Ini adalah dua hal yang menyebabkan traffic turun. Nah, pada saat PSBB ketat ini ada ditambah dua hal lagi. Satu adalah tentunya pembatasan, pengetatan di mana-mana yang kita sudah ketahui dan memang itu tujuannya seperti itu. Ini mempengaruhi tingkat kunjungan. Kedua adalah di mana restoran dan kafe tidak boleh melayani makan di tempat, dine-in. Padahal restoran dan kafe itu adalah salah satu destinasi utama di pusat perbelanjaan. Ini menyebabkan tingkat kunjungan semakin turun lagi. Inilah kondisi yang terjadi. Jadi sekarang ini ada 4 faktor yang memberatkan pusat perbelanjaan. Tadinya hanya 2 faktor. Kemudian sekarang pada saat PSBB ketat ditambah 2 faktor lagi. Ya, ini kondisinya yang sangat memberatkan sehingga traffic turun terus. Sekarang itu tingkat kunjungan hanya sekitar 10 sampai dengan 20% saja. Ya. Oke. Mbak Afiliani bagaimana melihatnya?
memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, memang dari dana pemulihan ekonomi itu kan pemerintah sudah menjanjikan 5 juta ke bawah itu akan diberikan. Masalahnya adalah data yang diperoleh pemerintah itu hanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebenarnya banyak yang gaji 5 juta yang tidak terdeteksi. Nah, jadi di sini masalah data. Oleh karena itu memang perlu kerjasama dengan asosiasi, terutama yang memang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Itu problem pertama. Problem yang kedua memang kalau kita lihat ini ada shifting ya. Shifting ini memang perlu ada kajian bahwa sebagian dari masyarakat kita, terutama kelas atas, yang kontribusi konsumsinya itu 45%, itu memang paling takut sama COVID. Jadi mereka belanjanya turun drastis. Makanya dana di perbankan itu meningkat secara signifikan ya. Nah, yang kelas bawah dan yang menengah, dia belanja tapi memang dia hanya kebutuhan pokok yang diutamakan. Padahal retail ini kan tidak hanya kebutuhan pokok, ada yang namanya kebutuhan sekunder. Terutama adalah sandang ya. Sandang ini paling turun drastis kalau saya lihat gitu ya. Bahkan udah sampai diskon 70-80% itu yang paling berat. Jadi menurut saya memang pemerintah perlu memperhatikan dan memanfaatkan industri dalam arti asosiasi untuk mencari tempat di dalam memberikan data gitu. Jadi data jangan hanya BPJS Ketenagakerjaan sama orang miskin yang belum tentu juga tahu dari mana datanya, maka menurut saya asosiasi lah yang bisa bertanggung jawab. Nah, ini yang menurut saya data yang valid sih, Mas gitu. Jadi saya rasa perlu dibantu karena kita belum tahu sampai kapan ya. Bahkan di negara lain sebagai contoh, itu kalau kelas menengah sampai bawah itu otomatis dia dapat rekening. Rekeningnya tuh langsung dapat bukan pinjaman, semacam pemberian BLT lah gitu ya. Kalau kita kan nggak dipilah-pilah, sehingga harus dicari dulu orang yang mana gitu. Jadi akhirnya demand side-nya itu udah keburu turun, baru bantuannya mau datang gitu. Jadi kalau bisa jangan terlambat, karena begitu terlambat ekonomi sudah terpuruk, perusahaan-perusahaan bisa tutup ya, tidak bisa bertahan gitu. Itu sih Mas alasannya. Iya Pak Alphonse, bantuan apa yang kemudian dirasakan belum menyentuh dari sektor pusat belanja ini, bisnis pusat belanja? Selama ini kan sudah banyak bantuan-bantuan, termasuk juga bantuan bagi para karyawan, subsidi gaji yang telah diberikan. Ya, sebetulnya memang pemerintah sudah beberapa memberikan stimulus ataupun relaksasi, tetapi itu tidak langsung bisa dimanfaatkan oleh pusat perbelanjaan. Kemudian juga masalah subsidi gaji. Sebetulnya itu adalah bantuan dari pemerintah kepada, sebetulnya itu tambahan gaji yang 600.000 dan sebagainya kepada pegawai untuk menaikkan daya beli sebetulnya. Betul. Itu. Nah, yang kami minta ini adalah mengurangi beban perusahaan, mengurangi beban pusat perbelanjaan, sehingga gajinya, misalkan gaji karyawan itu 100, 50% dibayar oleh pemerintah, 50% dibayar oleh pusat perbelanjaan, sehingga mengurangi biaya operasional, sehingga perusahaan bisa menghindari gelombang PHK. Kenapa? Karena pusat perbelanjaan itu terdiri dari kelasnya, beberapa kelas. 5% adalah kelas atas, 35% kelas menengah, 60% kelas bawah justru. Yang paling besar didominasi justru oleh kelas bawah. Di mana perusahaan-perusahaan ini punya dana cadangan atau kemampuan yang tidak sama gitu loh. Nah, ini yang perlu dibantu. Nah, menurut saya, ini kan Indonesia masuk resesi ekonomi. Nah, menurut saya, perdagangan dalam negeri harus dijalankan. Karena untuk supaya yang penting kan resesi ekonomi ini sudah tidak bisa dihindari menurut saya, sudah terjadi. Betul. Nah, bagaimana kita mempersingkat resesi ekonomi? Menurut saya, untuk mempersingkat resesi ekonomi, perdagangan dalam negeri harus digalakkan karena Indonesia kan penduduknya cukup besar. Nah, salah satu sektor perdagangan dalam negeri adalah retail, industri retail. Nah, ini yang menurut saya kenapa pemerintah harus perhatikan supaya kita bisa segera keluar dari resesi ekonomi sependek mungkin. Kami hanya minta gaji itu sebetulnya hanya untuk mengurangi biaya operasional, bukan untuk menambah keuntungan sebetulnya. Tidak, hanya bisa mengurangi biaya operasional supaya pusat perbelanjaan, terutama yang kelas bawah tadi, bisa bertahan sambil menunggu resesi ini selesai, sambil menunggu nanti vaksinasi terlaksana. Karena menurut kami pusat perbelanjaan baru bisa pulih normal setelah vaksinasi dilaksanakan. Nah, tapi kan seperti kita ketahui, untuk melakukan vaksinasi ini masih lama, masih perlu waktu, masih perlu effort. Nah, sementara ini pusat perbelanjaan ini harus dibantu supaya industri retail, industri perdagangan dalam negerinya bisa bergerak, bisa memulihkan resesi ekonomi. Ya.
Selain dari sisi ekonomi ya, kemudian menghindarkan PHK massal gitu ya dari pusat belanja, tapi kan ini juga menjadi alternatif warga untuk akses gitu, akses makanan, akses kesehatan, akses supermarket, akses yang penting sekali bagi warga sekarang. Tapi Mbak Vila, ini apakah ini dimungkinkan dari sisi keuangan negara? Karena kita sudah mengucurkan triliunan rupiah dalam program pemulihan ekonomi nasional, ditambah lagi ada permintaan bantuan seperti ini. Tapi saya nantikan jawabannya setelah jeda komersial. Mbak Vila, ini kami akan break dulu, kami akan segera kembali untuk Anda. Pemerintah membantu dengan langsung. Ya, misalkan di sini kami meminta adalah pembebasan pajak-pajak yang memberatkan situasi pada saat ini, supaya kami bisa tidak terlalu besar kewajiban untuk setoran-setoran tersebut. Mulai dari pajak yang kita lihat di gambar ini adalah pajak PPh final atas sewa 10%, PPh pasal 21, 23, 25, PPh 22 import, restitusi PPN dipercepat. Dan juga untuk Pemda, kami ajukan PB1, PBB, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir. Termasuk juga sebenarnya ada pajak seperti pajak paten untuk merek dan lain sebagainya. Ya kan, saya tanyakan langsung kepada Mbak Vila ini. Mbak Vila, ini dana pemulihan ekonomi nasional untuk berbagai sektor dan juga berbagai bidang sudah ratusan triliun ya, kemudian dianggarkan. Nah, kalau misalnya ada permintaan dari pusat, iya, dari permintaan seperti ini lagi, apakah ini memungkinkan dari keuangan negara untuk membantu para pusat belanja? Iya, sebenarnya menurut saya dana ini besar, hanya memang sasarannya yang belum tepat ya. Kali ini memang banyak sekali dana sekitar 400 triliun untuk supply side, tapi lebih banyak ditekankan pada penyaluran kredit yang sebenarnya belum dibutuhkan buat pengusaha. Yang buat pengusaha sekarang penting adalah bagaimana daya tahan mereka tidak dalam bentuk pinjaman, tapi tadi bantuan perpajakan. Ada PPh 21, ada PPh 23 dan 25, tetapi memang yang berkaitan langsung dengan retail itu memang masih belum. Oleh karena itu mungkin menurut saya nggak perlu menambah, mengalihkan saja yang belum terpakai tahun ini, itu bisa dialihkan ke sana. Karena sampai akhir September, dana PEN itu baru terserap 45%. Anda bisa bayangkan, dalam waktu 3 bulan untuk ngabisin 55%, saya rasa nggak mampu gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin dengan adanya pengajuan dari asosiasi, mungkin perlu dilihat mana yang kira-kira memang dampak langsung, mungkin bisa dipikirkan. Jadi jangan pajak satu untuk semua gitu. Ada yang memang butuh subsidi, ada yang enggak ya. Misalnya sektor-sektor keuangan sekarang masih untung walaupun untungnya turun misalnya. Mungkin belum perlu dulu saat ini. Tapi misalnya sektor retail yang dibutuhkan. Jadi mungkin menurut saya harus ada pemilah-milahan, jangan polisinya itu satu untuk semua. Karena perilaku juga berbeda, efeknya terhadap mereka juga berbeda ya. Nah, yang kedua, pemerintah daerah ini kurang banyak terlibat atau kurang banyak dilibatkan. Nah, oleh karena itu adanya kebijakan pusat di dana PEN mungkin juga perlu dilibatkan pemerintah daerah supaya tadi pajak mal itu kan adanya di daerah, ya kan? Sehingga ini ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Jadi saya melihatnya mungkin nggak perlu ditambah, tapi dialihkan yang mana yang memang dibutuhkan ya. Termasuk demand side itu 200 triliun. Tetapi sampai hari ini yang terserap itu juga relatif masih rendah karena persoalan data. Maka tadi saya katakan kalau bisa memanfaatkan asosiasi untuk mencari data ini, itu akan bisa tersalurkan. Jadi problem kita adalah problem nggak bisa nyalurin dibandingkan problema yang minta gitu. Jadi ini ada gap antara yang butuh dengan penyediaan anggaran. Seperti itu sih. Dari berbagai alternatif bantuan yang kemudian diminta oleh pusat belanja, diantaranya subsidi gaji 50%, kemudian pembebasan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, kemudian kalau bisa Pemda juga membebaskan pajak bumi dan bangunan gitu ya, pajak reklame dan juga pembebasan parkir. Apakah ini ada skala prioritas dari kacamata Mbak Vila ini, mana yang paling penting sekarang untuk mempertahankan pekerjaan mereka? Oke. Pertama mungkin untuk daya beli dulu ya, jadi mungkin untuk karyawannya dulu, karena karyawan ini paling masalah. Nah, kalau perusahaan itu biasanya kalau kita lihat tuh antara 6 bulan, jadi kalau dari Maret ya, 6 bulan ini berarti Oktober kan. Nah, itu kecenderungannya daya tahannya sudah mulai turun, karena dana cadangan tuh hanya berkisar 6 bulan sampai setahun, jadi beda-beda. Nah, mungkin harus dilihat nih yang 6 bulan ini daya tahannya sudah mulai turun, yang mana itu yang mungkin perlu diberikan tambahan. Karena PPh 21 sama 25 tuh nggak banyak sih kalau dikurangin gitu ya. Masih kurang menurut saya, tidak cukup ya. Oleh karena itu mungkin perlu dibagi sektornya. Nah, retail ini termasuk yang paling depan karena dia langsung berhadapan dengan konsumen ya. Tapi di luar itu semua mungkin juga di asosiasi perlu dipikirkan. Ada perubahan habit juga dari masyarakat dari O to O, dari offline to online. Jadi ini juga perlu dikembangkan karena juga masih banyak orang yang belum O to O gitu. Sehingga mereka sangat tergantung pada toko.
tapi tidak menambah penjualan dari sisi online. Jadi dua ini harus, antara habitnya yang sudah berubah, bakal terus-menerus walaupun setelah pandemi, dan yang satu lagi adalah kondisi saat ini. Nah ini harus dibedakan nih Mas. Gitu. Oke, Pak Alfons, setujukah kemudian prioritas adalah subsidi gaji 50% yang paling utama jika kemudian mendapatkan dana untuk dialihkan, dan jika iya, mana mall atau kelas mall atau wilayah pusat belanja yang akan menjadi prioritas dari bantuan ini di seluruh Indonesia? Ya, kalau kita lihat prioritas, memang kan seperti kita ketahui bahwa daerah khusus ibu kota Jakarta ini kan memegang peranan sangat penting di dalam perekonomian nasional. Jadi saya rasa nomor satu tentunya harus DKI Jakarta, meskipun daerah-daerah lain juga sebetulnya mengalami kesulitan yang sama. Tetapi kalau memang harus diminta prioritas, ya terpaksa kami akan ajukan DKI Jakarta, gitu loh. Itu karena akan mempengaruhi perekonomian nasional secara signifikan, ya. Nah, tetapi yang perlu kami sampaikan juga adalah bahwa Indonesia memilih PSBB bukan memilih lockdown. Dimaksudkan kan adalah supaya penyebaran COVID-19 bisa diatasi, bisa di-manage, tapi di satu sisi juga perekonomian bisa berjalan. Nah, kondisinya saat ini adalah bahwa, seperti kita ketahui lah, penanganan COVID masih belum maksimal di satu sisi. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kondisi perusahaan-perusahaan, kondisi perekonomian yang sekarang juga semakin berat. Nah, menurut saya pemerintah harus bantu, jangan sampai dua tujuan ini dua-duanya tidak tercapai. Kalau tidak tercapai, kita sia-sia melakukan PSBB gitu loh. Padahal dahulu dihindari lockdown karena untuk mencapai dua hal ini. Nah, sekarang ternyata kondisinya perusahaan-perusahaan ini sudah semakin berat, kondisinya semakin terpuruk. Karena tadi yang saya bilang bahwa perusahaan-perusahaan ini, khususnya pusat perbelanjaan, mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Nah, saya rasa ini pemerintah harus segera bantu supaya tujuan Indonesia melakukan PSBB dapat tercapai, dapat terjaga. Jangan sampai dua-duanya lepas. Gitu. Betul. Ya, itu menjadi concern ataupun menjadi kekhawatiran kami saat ini. Betul. Iya, Pak Alfons, yang dipertaruhkan adalah nasib dan juga hajat hidup dari 280.000 kalau tidak salah saya baca data dari karyawan pusat belanja, dan juga 2 juta dari karyawan yang bekerja peritel di pusat belanja. Jadi jutaan hajat hidup orang yang dipertaruhkan di sini. Terima kasih Pak Alfonsus, sayang sekali waktu sudah habis. Maaf, dan juga terima kasih Mbak Afilani, sayang sekali waktu sudah habis. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Kami akan segera kembali untuk Anda. Kami masih melanjutkan Selamat Pagi Indonesia bersama dengan rekan saya Sarawen dengan informasi menarik lainnya.